Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Puja beserta syukur mari kita alamatkan kepada baginda Rasul. Salah dan salam mari pula kita ikut sertakan. Puja dan syukur marilah kita alamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan salam mari pula kita sertakan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para al dan sahabat sekalian. Yang mulia Bapak-bapak dari unsur pimpinan dan pengurus masjid, dan yang terhormat seluruh para hadirin muslimin sekalian. Setiap hari dalam Ramadan kami mengadakan kajian dan pengajian rutin dengan judul dan dengan agenda yang berbeda. Judul yang dibicarakan dia tidak akan terlepas daripada judul syariat, juga judulnya usul. Adakala judulnya adalah yang menyangkut dengan adab. Berbicara persoalan yang menyangkut dengan syariat itu berbicara persoalan yang mudah. Dikarenakan karena nampak kita bisa memberi contoh dan bentuk bagaimana kerjanya. Berbicara persoalan yang kedua yaitu yang menyangkut dengan akhlak agak sedikit agak susah. Karena akhlak itu tidak sanggup kita lihat bagaimana budi pekerti manusia. Tetapi nampak budi pekerti manusia itu yang dikatakan adalah khuluq, nampak pada khalqi. Khuluqun adalah budi pekerti itu nampak pada khalqi. Bagaimana nampak pada khalqi, bagaimana nampak pada manusia, begitulah akhlak yang ada dalam tubuh manusia. Sedangkan yang ketiga adalah bicara persoalan yang menyangkut antara usul, yaitu menyangkut dengan Allah Subhanahu wa taala. Agak sedikit payah. Para hadirin dan sidang jamaah yang terhormat, apabila ini yang merupakan inti yang paling payah, tetapi di sisi lain ini merupakan asas ataupun landasan dasar. Dikarenakan karena manusia itu adalah dibagi dua. Satu sisi manusia lepas daripada ancaman yang tidak diinginkan oleh agama. Dan satu sisi manusia itu adalah supaya lepas daripada cengkraman kesalahan. Lepas daripada dasar yaitu sehingga manusia pindah daripada posisi kufur na'udzubillah menjadi manusia mukmin. Mukmin itu tergantung bicara dada. Apabila manusia sudah sah iman, pindahlah manusia itu dari posisi keyakinan yang tidak benar menjadi keyakinan yang sudah benar. Tidak kita lihat dan kita tidak tahu apakah keyakinan mereka itu ada atau tidak. Keyakinannya benar atau tidak, itu tidak akan nampak. Lalu para hadirin sedang jemaah yang terhormat. Kemudian yang menyangkut dengan kenyataan di permukaan. Apabila di permukaan itu nampak, maka apa yang nampak dalam permukaan itulah memang yang ada di dalam dasar yang tidak nampak. Karenanya pada hari ini kita bicara persoalan akidah, yaitu persoalan Allah Subhanahu wa taala. Bicara Allah, bicara adalah satu keyakinan yang tidak pernah nampak sepanjang dunia. Tetapi itulah yang agama dituntut. Kamu wajib menuntut dan mengenal saya. Ini kata Allah. Kamu wajib mengenal saya. Satu keanehan ya. Sesuatu yang enggak pernah kita lihat, lalu dituntut harus mengenal. Kalau dia punya kalam pernah kita dengar, belum pernah kita dengar bagaimana suara Allah yang kadim. Lalu dia baru kita percaya. Lalu kita pernah kira-kira ketemu bagaimana memang kita akui itu Allah. Inilah satu halnya agak susah. Terkecuali adalah benda yang sudah kita melihat. Adapun sudah ada memang bentuknya. Kamu harus tahu begini modelnya. Mudah saja kalau kita lihat langsung oleh. Atau kita melihat adalah gambarnya juga oleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala dituntut mengenalnya. Agak sedikit payah. Maka karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, Allah menjadikan alam ini sebagai landasan untuk mengenalnya Allah.
Allah mempernampakkan alam di permukaan sebagai landasan untuk bisa mengenal Allah. Apabila kita melihat alam, barulah kita melihat dan mengenali bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan melihat alam baru kita kenal Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan karena Allah dengan alam adalah dua yang berbeda. Tidak pernah ketemu dengan alam dengan Allah, tidak pernah tersentuh Allah dengan alam. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Kalau demikian apa yang harus kita pelajari? Kita pelajari alam saja. Apabila kita pelajari alam, maka pada ujung itu kita dapat mengerti Allah. Sebelum kita dapat mengenali dan mengenal alam, sebelum itu kita belum mengenal Allah. Bukan adalah kita mengenal itu dengan mengenal nama. Ini batang kayu, ini orang, ini langit, ini laut. Enggak. Tetapi kenalannya harus dua. Yang pertama adalah Allah dan alam itu kita kenal alam. Kenal yang pertama tentang hai ada. Dan kenalan yang kedua adalah apa yang ada. Istilahnya mengenal ada dan mengenal yang ada. Alam ini bagi dua. Ada alam ada dan ada alam yang ada. Tidak mungkin ada yang ada sebelum ada. Sesuatu yang memang sudah alam yang ada pasti dulunya ada. Allah Subhanahu wa taala sekarang adalah zat yang maujud, Allah Taala yang ada, dan pada Allah itu tetap dua. Dia Allah itu ada dan Allah sekarang Allah yang ada. Para hadirin sekalian jamaah yang terhormat, sedikit agak jauh mohon maaf. Memperdekatkan daripada itu enggak mungkin lagi niku. Karena ini bicara ta'akul, bukan bicara pandangan. Kalau bicara pandangan boleh kita buat begini bentuknya, tapi kalau pandangan akal ini agak sedikit susah niku. Maka karenanya mudah-mudahan coba kita fokuskan pemikiran akal. Mudah-mudahan insyaallah sampai dan datang niku. Karena kenapa? Karena adalah alam ini Allah menjadikan untuk supaya kamu bisa mengenal aku. Dalam pelajaran agama, salah satu daripada tandanya Allah itu ada alam. Salah satu daripada ahadnya Allah itu alam. Salah satu daripada kayanya Allah itu alam. Inilah menunjukkan tanda-tandanya. Apabila tanda ini kita pelajari, maka insya-Allah kita mengenal Allah. Apabila tanda ini belum kita pelajari, maka kemungkinan besar belum mengenal Allah. Para hadirin sekalian jamaah yang terhormat, mengenal Allah itu bukan sekadar pengenalan, tetapi mengenal Allah adalah sesudah kita kenal, dan beda antara satu dengan dua. Kenal Allah, kenal. Kenal alam, kenal. Kenapa kamu sudah kenal? Sesuatu yang sudah dapat kita kenali, pasti antara satu dengan dua beda. Kalau tidak beda satu dengan dua, bukan dalam arti bisa sudah kenal. Bisa jadi kita ambil yang bukan kita punya, dan bisa jadi orang lain ambil yang memang bukan dia punya. Berhubung karena kita kenal sendiri, kenal persis, itu memang kendaraan kita, enggak ambil orang punya. Berhubung karena kita kenal benar, itu rumah kita, enggak pulang rumah orang lain. Berhubung kita kenal yang bawa itu bahaya, tidak akan dekat itu. Tapi kalau tidak kenal bahaya barangnya, maka pasti waktu pulang, karena memang akalnya sudah agak begitu. Oh rumah gop, rumah gop, jak babuk gop, buat gop. Disuruh karena memang alam tidak sadar. Jangankan manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala itu mengenal yang persis. Begitu manusia yang memang bertebaran di jalan, tapi masing-masing sore dan malamnya kembali kepada tempatnya asli. Yang hayawan ini balik sini, yang itu balik situ. Kenapa ya tidak pernah balik ayam dalam kandang lembu? Enggak pernah. Karena kenapa? Tahu sendiri ini adalah tempat saya. Oleh karena yang demikian, para hadirin sekalian jamaah yang terhormat, tidak pasti akan kita kenal itu alam apabila tanda alam belum kita mengerti, dan tidak pasti dan tidak mesti kita kenal Allah apabila tanda-tanda Allah tidak. Untuk mengetahui bagaimana yang ada pada Allah, itu adalah zat yang ada tapi enggak nampak. Cari dulu bagaimana ada yang ada pada alam. Bapak dan jamaah yang terhormat, kesimpulan yang pertama, setiap yang ada itu ada dua. Ini poin pertama. Sesuatu yang ada itu ada dua. Yang satu ada di istilah dalam hukum agama adalah wujud bil ijad, ada dengan diadakan. Yang satu lagi ada bukan istilah wujud bil ijad, wujud bidzat, ada bukan karena dengan diadakan. Bagaimana kita mengenal itu benda itu ada, tapi ada itu dengan diadakan, sehingga dia nama itu alam. Itu ada, tapi ada itu bukan diadakan, nama dia itu Allah. Untuk mengetahui ada dengan diadakan,
dan ada dengan karena tidak diadakan adalah kita cari bagaimana dan apa alasannya. Yang dikatakan ada dengan diadakan adalah sesuatu yang ada disebabkan karena sudah hilang lawan. Sesuatu yang ada dikarenakan sudah hilang lawan. Tadi di sini kosong, sekarang sudah ada masjid. Tadi di sini adalah memang tempat ramai, sekarang sudah sepi. Tadi di sini adalah orang duduk, sekarang tak ada lagi. Tidak mungkin satu tempat itu ada kalau belum hilang tidak ada. Tidak mungkin. Sesuatu yang ada tidak mungkin terjadinya ada kalau tidak ada belum hilang. Saya rasa ini ngerti sekali ini. Tidak mungkin ada sesuatu yang ada kalau memang pada tempat itu belum hilang tidak ada. Balik. Tidak mungkin datang tidak ada kalau memang belum pindah ada. Itu yakin. Sesuatu yang ada tidak mungkin akan datang tidak ada kalau ada ini belum kita hilangkan. Kesimpulan, kalau satu tempat yang bersih berantakan tidak mungkin akan bersih kalau berantakan ini belum kita sempurnakan. Sesuatu tempat yang bersih tidak mungkin akan bersih dia kalau memang kira-kira barang itu belum kita lakukan perantakan. Kalau demikian, alam, mana alam? Sesuatu yang ada justru sudah hilang tidak ada. Kalau demikian pada alam ada dua. Yang dikatakan alam ada dua tandanya. Ada lawan. Kalau istilah ada sifat ada sifat tidak ada. Kalau dikatakan pandai, ada sifat pandai, ada sifat bodoh. Kalau dikatakan alim, ada jahil. Kalau dikatakan kaya, ada miskin. Itu alam. Kalau dikatakan bergerak, ada yang tenang, itu alam. Kalau dikatakan malam, ada siang, itu alam. Artinya, yang mana alam? Sesuatu yang ada dua. Ada satu, ada lawan. Ada satu, ada lawan. Tidak mungkin datang satu kalau belum hilang lawan. Tidak mungkin pindah lawan kalau belum datang satu. Itu alam. Sudah kita kenal yang mana alam? Mana alam? Kalau demikian, kita mau cari sekarang. Apakah ini Allah, apakah ini alam? Coba lihat di tempat penyembahan orang yang menyembahnya bukan Allah. Kadang-kadang ada berhala di depan. Kita nanya, kapan dia ada di situ? Hari ini, kemarin, besok atau lusa? Kita tahu, hari ini baru dimasuk baru, kemarin enggak ada. Kemudian kenapa tidak di situ? Karena kemarin sudah ada, hari ini kenapa enggak ada lagi? Kalau demikian, penyembahan yang disembah oleh siapapun penyembahannya bukan Allah. Semuanya itu penyembahan itu batal. Baik patungnya, baik apa saja, baik kayunya. Maka karena penyembahan yang non-muslim itu dikatakan tidak sah. Dengan bahasa kasarnya, orang yang menyembah berhala kafir. Na'udzubillah. Sudah. Kalau ini tandanya alam, berarti Allah Ta'ala juga apa? Pada Allah Ta'ala itu tidak pernah ada, tetapi dengan diadakan. Bagaimana tidak pernah ada Allah Ta'ala dengan diadakan? Karena pada Allah itu istilahnya adalah wujud bidzat. Sedangkan alam wujud bil ijad. Di mana garis perbedaan wujud bidzat dengan wujud bil ijad? Wujud bil ijad hilang raya karena katruh ubid. Truh kaya karena kaiminah gasian. Truh memang carang karena kaiminah bangai. Nyolam. Pakan keamanan karena abang urang na carang na bangai, na kaya na gasian, na ubud, na raya, na udip, na meninggai. Kalau demikian Allah Ta'ala itu wujud bukan bil ijad. Bagaimana juga wujud bil bidzat? Bagaimana maksud wujud bidzat? Na pakan Allah na kan karena kaiminah hana. Pakan Allah carang kan karena kaiminah bangai. Kenapa Allah satu bukan karena pindah dua? Kenapa Allah memang tiga? Kan karena kaiminah bangai. Apa juga istilahnya? Kenapa Allah itu ada? Justru karena pada Allah tidak pernah ada sifat tidak ada. Bukan hilang lagi. Kenapa Allah itu kaya? Karena pada Allah tidak pernah ada sifat miskin. Pakan Tuhan carang, Tuhan hana sifuik bangai. Pakan kena carang, bagaimana han le bangai niku. Berarti lu menyandun nandrang hede pun berarti payah hasah le becu niku. Pakan carang urang, kai minah bangai niku. Ngampu begadah ngai ganti kulang ngam pendidikan ngan nempu. Apabila bodoh belum hilang carang enggak usah cari niku. Kalau demikian pakan carang Allah Taala kan kai minah bangai. Beda fikir payah kula Tuhan niku. Apa juga kenapa Allah itu pandai? Karena pada Allah itu tidak ada jahil. Baru mau waktu buat 20.
Wajib Allah Taala 20 ilmu, mustahil jahil. Artinya buat Tuhan hana tipu bangai yang natok sabah tipu jarang. Terhitung dari wujud kidam baka sampai mutakalim, inilah yang tersebut di dalam pelajaran. Sekadar hafalan tidak akan menentukan ilmu pengetahuan. Kalau hafalan itu boleh-boleh. Orang cekul lagi apa ilmu ada medaboh niku. Dia ada kempat rahum niku. Kalau begitu pada Allah Taala itu 20 yang ada. Wujud ada. Tidak ada. Adam tidak ada. Ilmu ada. Jahil tidak ada. Kaya ada. Miskin enggak ada. Kudrah ada. Lemah enggak ada. Hidup ada. Mati enggak ada. Sama ada. Tuli enggak ada. Basar ada. Buta enggak ada. Kalam ada. Bisu enggak ada. Jadi menandakan yang mana yang Allah. Yang ada satu aja. Buat tanya kena Tuhanna. Pakan Tuhanna. Karena Allah Ta'ala itu dikatakan wujud bil ijad. Bukan tapi wujud bidat. Pakan Tuhanna. Karena Allah hana tipu hana. Pakan Tuhan carang. Karena Tuhan hana tipu bangai. Pakan Allah raya. Karena Allah hana tipu ubud. Pakan Allah hudib. Allah Ta'ala hana tipu meningai. Kamari Allah dengan alam. Kamari. Nyona bubu yang tertanya. Nyan Tuhan. Nyan Tuhan. Terkecuali urut hana kai beri tempat. Menyuruh makan. Inilah yang kita pelajari. Ini rumus. Bukan kita hafal. Rumus ini yang kita cari dengan pangkal, dengan modal yang ini, dimanapun kita boleh tinggal. Langkawan kafe jet tinggal aku. Nyan Tuhan kan. Nyan Tuhan kan. Langkawan kafe jet tinggal aku. Tapi andai kata rumus ini belum kita miliki, tidak tertutup kemungkinan kalau dalam kelawan mereka itu bisa jadi termakan sedikit. Para hadirin sekalian jamaah yang terhormat. Kembali. Ada itu bagi dua. Ada dikarenakan karena tidak ada. Ada karena memang sudah hilang tidak ada. Yang mana Allah? Allah hanya yang ada satu. Apa yang ada pada Allah? Ada. Sifat tidak ada? Tidak ada. Kalau Allah yang ada satu, hari ini kita fikir, kita akui Allah hari ini ada. Sifat tidak ada? Ada? Tidak. Coba kita mundur. Kalau hari ini ada, kemarin ada. Mundur selangkah lagi. Ada. Mundur lagi. Ada. Habis kita mundur satu hari, mundur satu minggu. Habis mundur satu minggu, mundur satu bulan. Habis mundur satu bulan, mundur satu tahun. Habis satu tahun, mundur satu kurun. Sama dengan 100 tahun ini ada. 100 tahun yang lalu ada juga. Mundur sampai kemanapun kita mundur. Dapat dengan ada. Kenapa mundur ke belakang sepanjang kita mundur enggak dapat dengan tidak ada? Justru karena tidak pernah ada sifat tidak ada. Bahasa Aceh ngenso merupa niku. Karena hana kanyan. Orangnya na singoh na barona na sampai barang kajian Allah Taala itu ada. Kenapa Allah Taala tidak ada permulaan? Karena pada Allah tidak ada sifat tidak ada. Kamai kekelang dia merno kidam nako. Tak pai kidam mentang hana pupun kuan dia simpulnya tak pai juga kidam mentang kaji. Tak pai kidam hana mentang mulai kri. Allah kidam pu kawaina mungkin banding dia yang renyan awai donya bacu nako. Ye ngai tauhid han. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, maka lahirlah pada tauhid itu Allah adalah sesudah wujud diikut sertakan dengan kidam. Lalu karena yang kedua pada Allah tidak pernah ada sifat tidak ada. Hari ini Allah ada, besok ada juga. Lusa ada juga, minggu depan ada juga, tahun depan ada juga. Sepanjang umur dunia bagaimana? Allah juga ada. Kenapa Allah Taala ada sampai kapanpun? Dikarenakan karena pada Allah Ta'ala tidak pernah ada sifat tidak ada di penghujung ada. Sehingga Allah Ta'ala itu diistilah dengan adalah baka. Kalau demikian yang kita hafal, kidam baka itulah mana. Hari ini ada sampai ke belakang ketemu dengan ada. Hari ini ada sampai ke depan tetap akan hilang, tidak akan hilang sifat ada. Maka bertemulah kesimpulan, kehendak Tuhan adalah kidam dan Allah Ta'ala itu baka. Tanang mita sabotu yang menal lawannya tu sapat tanang. Hanat mita, pupuin mita hanjir. Ini diistilah dengan adalah ada yang menyangkut dengan zat. Kalau demikian beginilah ada yang ada pada Allah. Ada yang ada pada Allah begini. Ada yang ada pada alam bukan begini. Tentu hai mana yang menyalahkannya kan teri bubut dia beran aku. Teri raya dia beran aku. Ke wajib pukul dengan kan kurang cara. Ke tanya awang ke wajib aku. Di becok ke sebelah nyoker tak nanya aku. Pak kricit nyarta raya ke beran kan aku. Laganya itu agama Waluddin Ma'rifatullah. Yang kitanya ketahu ke Bandung dengan aku.
Baik dengabarnya baik redaknya hendak buat rencana aku. Tingku dan jamaah yang terhormat, tidak akan raya sira urang menyakan berangkat dari Ubud. Hana carang sira urang menyakan berangkat daripada bodoh. Hana malim sira urang menyakan berangkat daripada bangai pun aku. Maka karenanya inilah yang disuruh hilangkan badannya. Pegadah bangai, pegadah bangai, pegadah bangai. Di natrip pegadah bangai. Kamu rupa ngenjut. Kacarang dona. Sampai tingkat mana diizin boleh? Maka dalam kitab ditulis boleh mengaku ada Allah dan harus beda Allah dengan alam. Sekadar mengaku ada Allah belum jaminan kelepasan dengan akidah. Sebelum kita bisa membedakan antara Allah dengan alam. Kalau demikian, yang dituntut akan dalam agama apa? Mengenal ada dan juga wajib yakin ada itu beda. Sehingga dengan kalimat yang singkat, kita wajib mengenal Allah Ta'ala. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Bagaimana kita akui ada? Bagaimana ada yang ada pada Tuhan? Wajib tak akui Tuhan na. Pakan tak akui Tuhan na. Karena na. Kiban tak akui Tuhan na. Lagai na. Yang enhan kajut. Yang kajut pelung ada akidah kasah nak. Mengakuna karena na, kiban mengakuna lagayana naku. Inilah yang dalam kitab Matsailah ditulis, awaluddin ma'rifatullah i'tiqadun jasimun muwafiqun lil haq. Yakin kita Allah Taala ada. Kenapa kamu yakin Allah Taala ada? Jawabannya karena ada. Bagaimana kamu meyakini ada Allah? Ya, jawabannya bagaimana dia ada. Tanya lagi, bagaimana ada yang ada pada Allah? Ada pada Allah bukan karena sudah hilang tidak ada. Kenapa ada Tuhan bukan karena hilang tidak ada? Karena pada Allah tidak ada sifat tidak ada. Aman nego, tertua pentai nego. Pada lentam menjadi nak buat, menyalakannya dua jam kaji. Memang enggak lama jadi, tapi karena yang lama kan kapan mengikuti itu yang lama. Jadi memang pandai enggak lama, tapi kapan li itu yang lama nego. Karenanya istilah kita kapan kita belajar, tunggu kapan ada sisa waktu. Sebalik sebenarnya, kapan kita kerja, sudah sisihkan barang yang wajib dulu. Itu yang sebenarnya nego. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Ini sudah dampak gambaran kita sudah dapat mengenal beda Allah pada ada. Ada Allah, ada. Ada alam, ada. Sama nama, sama. Itu yang dia yang na Tuhan, na urang, na kakesakah dengan Tuhan kehinaan. Mukhalafah bukan pada nama. Muwafaqah bukan pada nama. Sama kenbanan dan beda sama kenbanan. Manusia ada, Allah ada. Nyonya sama kan. Yang kita tahu adalah Allah ada pakona karena hana sifat hana. Yang garis beda. Manusia na pakona karena hana le sifat hana. Kalau pada manusia itu tanda alam dua, kembali. Allah itu dengan alam tandanya dua. Tanda alam ada sifat tidak ada. Tanda Allah tidak ada sifat tidak ada. Sifat tidak ada itu dua tempat duduk. Duduk yang pertama tidak ada sebelum ada. Duduk yang kedua tidak ada pada ujung ada. Ulang lagi. Sifat manusia na sifat na sifat hana. Jiduk na pajan pun. Bisa jadi jiduk na yu alam hana. Bisa jadi jiduk na antelu hana nako. Monyo manusia kedanyo galam kaya sawai awai gasian. Dudaw kaya. Antelu kaya yu ke gasian lam sawai awai gasian nako. Dudaw katru kaya sekedeng nako. Jadi inilah tanda je. Kalau demikian tanda alam adalah sebelum ada sifat tidak ada. Bak ujung ada, ditunggu sifat tidak ada. Kalau demikian, gedanyo yang kan napeng kai minah gasian, beryakin bak ujung napeng gasian balik. Gedanyo yang kacarang yang karaya na ujung ubud, beryakin bak ujung ubud, bak ujung raya ubud lam nak. Gedanyo tiga yo kelam tiga na lape, berhak ate tu bak ujung lape, bak ujung tiga lape tikatu. Menyoleganyo udip normal dengan manusia, dengan Allah normal. Menyokan mana berdua boh normal nengko. Karena kedanyo katru kaya dekat ayahnya bawa alam kubur. Sampai do akhirat kaya. Tetapi sekarang dah berita pasal Tuhan nengko, ibib legom nengko.
Wap carang tentang kasihan nyong penambangai handroh le. Padahal berapa banyak orang pandai stroke aku. Dinala prof-prof yang stroke, dinala tunggu-tunggu kadang-kadang boyong lebih stroke le Tuhan. Hai jak carang aku. Kalau dengan menggunakan pandai nyong sebagai alat yang hana betul, pandai terus nyong terus ataupun api kem gop aku. Raya nyo adalah le gadah ubud, beryakin menyo hana teryakin raya nyo akan gadah, ente ubud gadah nyo habi kupi gau aku. Ini hukum aku. Maka karena yang demikian, anggaplah kalau kita sudah besar, saya berangkat dari kecil, insya-Allah di depan saya kecil. Kalau saya sudah jadi kaya, berangkat dari miskin, di ujung kaya saya pasti miskin. Maka karenanya siap-siap adalah menggunakan kaya, dan siap-siap juga adalah mensyukuri kaya, dan siap-siap juga bersikap dengan sikap miskin. Nyong lagi nyaude pakri, kekentuk dalam bahasa sufi macam tu sudah makam tawadhu, merendahkan diri. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat. Kalau sudah kita mengenal yang bahwa beda Allah dengan alam pada ada. Satu lagi harus beda pada yang ada. Pada ada beda, pada yang ada enggak beda, enggak boleh. Menyona Allah Ta'ala karena hana sifat hana, maka na Allah Ta'ala juga baik dang terus sifat hana. Pak Kricit. Pada ada beda, pada yang ada beda. Inilah yang agak payah. Biasa sikhan katanya, bakna dengan manusia dengan Allah beda. Menjanjian Tuhan dengan manusia yang kena rak-rak sama. Ye ngoi hanjut. Pak Kricit, perbedaan itu harus merata, harus lengkap. Beda pada ada, beda pada yang ada. Kalau pada ada beda, pada yang ada wajib beda. Mana bedaan ke? Periksa le. Pada na bunoka beda. Pat beda na wujud alam dijadikan. Wujud Allah tidak pernah dijadikan. Kenapa wujud alam dijadikan? Karena sama dengan payah pegot na. Payah pegot na nyak truh na nyak minah ana. Payah pegot carang nyak minah bangai nyak truh carang. Payah pegot kaya nyak minah gasin nyak idang kaya. Payah pegat raya nyai minah hubud nyai idang raya nangku. Kiban cara pegat raya nangku. Pegat raya bukan raya dah pegat nangku. Pak Kricit, sebelum kita dalam posisi raya, putra yang kena saja nanti. Ubudnya otong tahat abah karena yang kena nangku. Sebelum pandai putra yang nak kena nyawa, bangai nangku. Bangai karena cara kalau roh nangku. Putra kerja hari-hari adalah menghilangkan bodoh. Betul yang hana yang lu yang minta pernah kira-kira enggak pegat carang. Hana pun pegat carang nangku. Pak Kricit pegadah bangai tekan nangku. Pegadah bangai. Penyok kira-kira bawa ujung gadah bangai terus carang. Pegadah gasin, bawa ujung gadah gasin terus kira-kira kaya. Padi trip terus kaya. Dina terus kaya nangku. Jawabannya dumpang saja nangku. Dina trip terus kaya nangku. Dina le terus kaya nangku. Gimana jawab? Dina gadah gasin mana nangku? Menyogada kasihan 25% sama dengan kaya 75 nangko. Menyogada kasihan kira-kira 30% pakri kaya 30 nangko. Gadah bangai padi pu gadah bangai 2 pu nyala nol mentang bangai nangko. 2 pak gadah bangai nan carang nangko. Nyalain pasaran nangko. Kalau demikian kita pada hari ini adalah menghilangkan bodoh kita dalam tauhid nangko. Berapa ilmu yang dapat kita miliki? Berapa bodoh yang hilang pada hari ini? Itu aja. Gadah bangai baurnya 10%, berarti tambah 10. Menyogadah bodoh baurnya banterdo sama dengan karena serdo itu saja. Jadi karena demikian mencari adalah barang yang ada, caranya menghilangkan barang tidak ada. Tidak mungkin hilang ada dengan tidak ada. Iminah bangai dengan carang haitim nangku. Iminah gasian yang kaya haitim nangku. Pak Kricit iminah kaya kan dengan gasian karena dua ini tidak memang berlebihan. Kalau demikian baru adalah hilang bodoh dengan carang. Berhubung dengan carang maka nit bahkan hana urang carang ngingai-ingai ke carang. Payah nagok tegak urang purnawa abjad aleba. Ini sudah pihak ketiga. Nah urang purnawa kira-kira ji abjad masalah hukum agama sudah pihak ketiga. Baru gadah bangai bina pihak keleh kan kada baca-baca buku gadah bangai. Bina urang keleh tahu tukang purnawa nyo abjad nyo kiban. Maknanya kiban. Kalau demikian hilang bodoh dikarenakan karena ada yang mengajarkan dan menghilangkan bodoh.
Hilang miskin karena ada yang menghilangkan miskin. Bukan miskin dihilangkan oleh kaya, lemah dihilangkan oleh kuat, dan kaya itu dihilangkan oleh miskin. Karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Satu. Yang kedua, sesuatu yang ada itu memerlukan kepada orang yang mengadakan. Orang yang mengadakan itu adalah pihak yang ketiga. Sesuatu orang yang mengadakan itu ada dari unsur apa diadakan aku. Dan pegat sabar rumah kedanya dalam na rumah hana mungkin na rumah menyoh hana memang urang pegat rumah aku. Kalian na tukang salah sabah penyebab na rumah. Kalian na urang purnawa salah sabah daripada penyebab gadah bangai nak. Yang kedua adalah sesudah najih benar bahan nak. Urang pegat rumah kana tetapi bahan baku rumah pu kaya pu semen hana semen han batetan banotan besotan. Tukang siploh troh rumah baksud tinggal nak. Demikian pula pernah pegadah bangai nak. Pegadah bangai benar abjad. Benar urang tukang pegadah bangai nak. Na dengku bak daya, na guru bak sekolah, na dosen bak fakultas. Nyo mandum-mandumnya alat pegadah bangai nak. Dua punya kira-kira na urang purnawa, na ilmu ke purnawa bangai gadah. Na urang usaha, na urang bantu modal gasien gadah. Maka seterusnya nak. Na urang bantu, na ruangannya hijau, maka gedanya hanapai kerja gadah terus lain nak. Inilah kira-kira penyebab ada dengan ada orang yang mengadakan dan dengan ada bahan yang diadakan. Sama dengan kenapa manusia ini ada? Karena ada Allah pencipta. Dan kenapa Allah Ta'ala juga menciptakan manusia itu? Karena Allah Ta'ala adalah menjadikan manusia mintinen daripada tanah. Kesimpulan, kita ini adalah ada dua. Ada Allah yang menciptakan kita dan ada bahan dari apa Allah menciptakan kita. Allah menciptakan manusia itu daripada bahan. Bakunya tanah. Yang menciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang demikian, terbentuklah tubuh manusia di sini karena dalam tubuh manusia itu bukan manusia yang ada dalam tubuh manusia, tetapi ada lain dalam tubuh manusia. Apa yang lain? Allah bukan manusia. Tanah bukan manusia. Manusia itu adalah manusia, tetapi tanah bukan manusia. Allah, tapi Allah bukan manusia. Tetapi apa juga? Allah pencipta manusia dan tanah bahan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Mengingat manusia yang nanyo na pulain saja antih na Allah tukang pejut dan na tanah dari pura pejut, maka sama dengan bahasa Aceh, bak tubuh manusia na gop. Bak tubuh nanyo na gop, bandum gop saja antihku. Mata gop, punyung gop, hidung gop, dumpu gop naku. Betul Allah gop, artinya baik bikin sabah urang Allah dengar. Setiap sesuatu yang ada namikai ke gop, maka benda itu delihana mesti mahajat ke gop naku. Yang benci naku. Sesuatu yang na mahajat ke gop, delihana mahajat ke gop naku. Jangan minta apa ni betul. Sikurang tertuh betul naku persen. Kan sikurang naku. Sesuatu yang na mahajat ke gop, baru na delihana mahajat ke gop. Yang mana yang mahajat kepada lain? Alam. Alam membutuhkan kepada pencipta Allah. Dan alam dibutuhkan oleh alam daripada bahan apa Allah menjadikan. Putra kebesawa bahan baku nebagai. Dia tukang putra bahan baku nebagai Tuhan. Kemudian juga ke plastik putra bahan baku nebagai Tuhan. Kemudian juga ke pulain putra bahan baku nebagai Tuhan. Nepegat bahan baku oleh Tuhan, nepegat orang tukang ulah bahan baku. Sama dengan terjadilah sesuatu adalah bentuk. Kalau demikian, sesuatu yang ada di dalam sesuatu barang itu ada orang lain. Allah sebagai pencipta yang memang yang dalam but, kemudian pabrik yang lahir tentang jih tukang pegat dan bahan baku iblau karet, iblau nyo, iblau je, yang ke bahan baku je mandum. Bahan baku kalau nak ada kerja pabrik mesti dah benda orang kerja bakri. Bahasa ada bahan baku bro. Jadi kerana demikian pada manusia ini ada dua. Harus ingat kepada siapa yang menjadikan dan kita berdasarkan kembali kita kepada dari apa kita dijadikan. Sudah. Karena bagdanya nagop bakna deh, maka gedanya telihana mahajat ke gop naku. Mungkin besok-besok akan kita ulang lagi. Gedanya na tu mahajat ke gop. Oh lihana mahajat ke gop naku. Yang kan dalam sejinya na tu mahajat ke gop. So gop Allah tukang pejut. Dan sogop bahan baku nebagai Tuhan. Putra bahan baku kan nebagai
Ni perut Allah Taala manusia itu mintin bak tanah. Kiban perutnya tak kaji dalam salah kiban Allah perut. Pokoknya na bahan baku na tanah. Kalau demikian baru jik manusia na tukang perut iaitu Allah dan na dari bahan perut iaitu tanah. Sesudah Allah yang menjadikan dan bahan bakunya ada, jadilah seorang manusia. Jid lembaga Adam. Lahirlah manusia mimmain mahin daripada keturunan Adam, daripada yang berasal tanah. Menyomenan ketanyo yang na ketanyo na hajat ke gop urang pegot dan baran pu ketanyo yang kanam hajat ke gop. Maah non tanyo aku kan yang ke pu. Nyo ketanyo yang dua dalam tiga nyo nam hajat ke gop. Patah tenda. Bak yang mudah tak pan. Yang mangat saja juga nak kupat. Nyo baik dua tu halia baik dua tu nyo dua na baik bak dua baik perle ki ban cin. Ketanyo benar bak dua baik na nangku. Ketanyo benar alia baik na nangku. Ketanyo benar kursi baik na. Ketanyo benar tempat baik na ki ban dak. Tajak ada pun tajak. Tajak atas angin punya ada itu angin cin ku gejak kapal atas angin. Kai tu cin ku. Baik na sepu pada berdua nangku. Apa berdua nangku? Tadanya kepu tempat dua, kan urang perle pada tempat dua nangku. Bahannya na ba urang nangku. Nyo telefon nangku. Nyo tameh puya boh 5 boh 6 boh. Maka tameh tersebutnya tegel ke urut le deku penitia matanya kena ku urut, kepu urut. Nek pedang tameh pun pedang semen nganau nangku. Ci pinah anawa pinah semen, pinah bate, pinah besar na perle urut. Nyo pegang matanya penitia balong 2 boh tameh. Pai ke pedang laulai ya nangku. Nah tanah hana nangku. Sehingga tegi apeh bawa pelang dan nyopet apeh uruk kepu na. Nu pedang tameh hilom mereka kat situ lengah napi pedang tameh lega. Nu buh hana ya berarti tanah bahan nangku. Menyonan tameh tiang ini ada bahan yang perlu lebang adalah bukan tiang tapi yang perlu lebang bahan yang ada pada tiang. Yo ke khun bak najih mahajai ke gop lieu na perle. Sudah. Allah Taala enggak ada bahan baku. Hana payah pejut Tuhan karena pun apa kan menyapayah pejut sama dengan nah hana le baru gadah janji nan. Allah Taala hana sifat hana payah pejut. Menyo hana payah pejut Tuhan hana yang so tukang pejut. Menyo hana yang so tukang pejut dari bahan pejut engko. Ban wapuh hana yang lain engko. Kalau begitu Allah Taala itu bukan ciptaan manusia dan Allah Taala itu bukan daripada bahan apa yang diciptakan engko. Sama dengan Allah Taala ada, tidak pernah ada pencipta. Dan Allah Ta'ala ada, tidak pernah asal daripada apa yang ada. Sehingga menyunan, nah Tuhan hana mahajat ke gop. Ke yang muhu bin nafsik. Hana mahajat Allah Ta'ala ke gop. Pajan Allah hana mahajat ke gop. Bak nah. Menyuna Tuhan hana mahajat ke gop. Tuhan yang kana hana mahajat ke gop. You know nah Tuhan? Nah, hana mahajat ke gop. Yang mahajat ke gop sama dengan hanjir cin ke. Tuhan ada. Ada memerlukan kepada orang lain. Perlu. Banyak bantang perle Tuhan ke pulain menyana pulain hana jadehna sama dengan lagi kita nyopi mahana padu hanjena nako. Nyo tikhan takai sama Tuhan. Tikhan beda Allah dengan kita nyo. Bakna hana sama, liana ka sama nako. Mengingat di sini jangan keyakinan penuh yang bahwa langit yang dibuat oleh Allah Taala Allah duduk di atas langit itu. Ya ada langitnya yang kedua Tuhan. Ya menyo langitnya yang kedua Tuhan ada langitnya yang kedua dua dia lebih tinggi cimaja ke gop nako. Nyo sa manusia ngurang nako. Tulisan ada makna ingat apa itu makna nako. Menyamanan baik dari ke pat Tuhan nyo langit nako. Hina yang kedua, hai nang beras langit kaki langit nako. Nyo menyamano nyo baik nako. Bahkan Allah memerlukan kepada tempat. Allah memerlukan kepada tempat tidak mungkin. Kenapa Allah tidak memerlukan kepada apa lain? Karena pada wujud Allah tidak pernah ada yang lain. Waktu kalebeh kan? Kalebeh ni kan. Menadro ya tanya nako hai tem di batah hotel nako. Jadi karena demikian nyokon saja tapi yo baru nya nam temu mau ke nangku lagi nyoden nangku sesuai dengan sampaikan di start benar waktu hanya kira-kira 30 menit dan 30 kapan ini sudah waktu sudah kira-kira 45 menit paling-paling kapan 15 menit lagi nangku NOPO insyaallah lanjutan adakala lanjutan bahan penyampaian ronyo tanggapan kuro penat kuro Senin ke adakala tambahan lain insyaallah maksud bukan mengadu bukan adu bukan menguji tetapi supaya petanya memok laulai dengan yang dihbeta Allah Taala demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.